Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali di video learning kali ini persembahan dari STAE. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu 4 bagan dari perencanaan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa sebenarnya financial planning ini adalah sebuah proses pemenuhan kehidupan kita semua dengan melalui pengelolaan keuangan yang tepat. Ada 4 bagian perencanaan keuangan yang harus dilalui oleh kita semua. Seperti yang pertama adalah wealth protection atau proteksi kekayaan. Yang kedua adalah wealth accumulation atau akumulasi kekayaan. Yang ketiga, wealth management atau manajemen kekayaan. Dan yang keempat adalah wealth distribution atau distribusi kekayaan. Perencanaan keuangan itu sendiri terpusat pada 4 area pokok yang mencerminkan siklus kehidupan kita semua, yaitu mulai dari bekerja sampai dengan memasuki usia pensiun. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proteksi kekayaan. Apa yang harus kita proteksi di masa ini? Kita tentunya harus memproteksi nilai ekonomis kita atau income kita dari bahaya penyakit kritis, cacat tetap dan total, dan juga kematian. Yang kedua adalah akumulasi kekayaan. Nah, fase ini biasanya kita sudah memiliki income dan financial background yang baik, atau dengan kata lain sudah mulai mapan, sehingga kita dapat mengakumulasikan kekayaan yang kita miliki untuk mulai membentuk beberapa dana atau tabungan untuk persiapan dana pendidikan, dana darurat, dana pensiun, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah manajemen kekayaan, di mana kita sudah sampai pada tahap untuk menciptakan aset untuk masa depan. Ada 4 poin yang paling penting di saat kita memanage kekayaan kita, yaitu yang pertama, di mana kita akan menempatkan atau mengalokasikan aset kita. Yang kedua, pilihan investasi seperti untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, toleransi risiko dari masing-masing orang. Dan yang keempat adalah pemilihan dari jenis alat investasinya. Nah, yang berikutnya adalah untuk poin keempat, kita masuk ke dalam distribusi kekayaan. Di sini kita harus bisa mengedukasi calon nasabah kita bahwa betapa pentingnya mempersiapkan warisan kita ke anak cucu mereka, seperti menentukan di awal siapa penerima manfaatnya, hibah, dan sebagainya. Mengapa distribusi kekayaan ini sangat penting? Hal ini adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kepala keluarga harus berpulang. Contohnya seperti perebutan warisan antar saudara, ditangguhkan semua harta pemilik karena tidak adanya surat waris, yang semuanya ini tentu akan menguras tenaga, biaya, beban mental, dan sebagainya. Yang semuanya ini tentu tidak diinginkan oleh banyak pihak, bukan? Nah, ada juga yang dinamakan trustee atau trust fund. Apa itu trust fund? Trust fund adalah pengaturan hukum yang memungkinkan seseorang untuk menyerahkan aset kepada wali amanat untuk dapat mengelola dan memberikan uang tunai atau aset yang lainnya kepada penerima manfaat tanpa memberinya kendali langsung atas uang tunai atau aset tersebut. Sayangnya, hal ini belum tersedia di Indonesia. Nah, teman-teman, saya coba jelaskan sedikit ya untuk ketiga hal yang penting ini. Seperti yang pertama adalah alokasi aset. Pasti kita sering mendengar, don't put your eggs in the same basket. Artinya, jangan tempatkan dana atau aset Anda di satu tempat, tapi bagilah ke berbagai tempat. Contoh, menabung di deposito, beli logam mulia, membeli properti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apa itu toleransi risiko?
Ini sangat berhubungan erat dengan profil calon nasabah Anda dalam menghadapi risiko dalam berinvestasi. Umur, jenis pekerjaan, status, menikah, memiliki anak atau belum, dan lain-lain, ini akan menentukan profil mereka dalam toleransi risiko. Jadi, kenalilah calon nasabah Anda, sehingga nantinya Anda dapat memberikan advice ke depannya program apa yang cocok untuk dia dan keluarganya. Kemudian yang terakhir, informasikan juga apa saja alat investasi yang cocok untuk mereka, seperti membeli logam mulia, saham, uang cash, dan sebagainya. Sekarang, apakah Anda setuju bahwa keempat area itu merupakan pondasi yang kuat dalam sebuah perencanaan keuangan? Tentu asuransi jiwa akan sangat membantu calon nasabah Anda untuk memperkuat pondasi keuangan mereka, untuk melindungi dan memenuhi tujuan mereka semua, baik di masa sekarang dan ke depannya nanti. Tanyakan juga kepada calon nasabah Anda, mana dari keempat area tersebut yang saat ini menjadi prioritas mereka. Jawaban dari calon nasabah inilah yang mencerminkan di mana posisi mereka dalam siklus kehidupan yang mereka alami saat ini. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini ya. Sampai bertemu di seri ketiga berikutnya. Salam sukses!